Sahabat metrologi, sebelum kita melakukan tera atau tera ulang timbangan elektronik, kita kenalan dulu nih dengan jenis-jenis timbangan elektronik itu apa saja sih? Jadi, timbangan elektronik itu dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, timbangan rentang tunggal atau single range. Yang kedua, timbangan rentang jamak atau multi range. Dan yang ketiga adalah timbangan multi interval. Nah, kalian tahu nggak sih bedanya apa aja? Yang pertama adalah timbangan single range. Dalam satu timbangan hanya memiliki satu kapasitas. Contohnya kapasitas 6 kg. Menimbangnya dari 0 sampai 6 kg saja. Yang kedua, timbangan multi range, yaitu dalam satu timbangan terdapat dua kapasitas. Contohnya kapasitas 6 kg yang menimbangnya dari 0 sampai 6 kg dan kapasitas 15 kg yang menimbangnya mulai dari 0 hingga 15 kg. Yang terakhir adalah timbangan multi-interval, di mana dalam satu timbangan itu terdapat beberapa interval. Misalnya, dari 0 sampai 6 kg dan dilanjut lagi dari 6 kg sampai 15 kg. Nah, kalian tahu kan sekarang bedanya apa aja? Sebelum melakukan penerapan timbangan elektronik, kita lakukan terlebih dahulu pemeriksaan terhadap timbangan elektronik tersebut. Periksa identitas dan spesifikasi timbangan. Periksa apakah timbangan elektronik sudah ada persetujuan tipe saat ditera. Catat informasi teknis yang diperlukan dalam penerapan timbangan elektronik. Periksa tempat-tempat pembubuhan tanda tera pada saat melakukan tera timbangan elektronik. Periksa tanda-tanda tera yang terpasang pada saat melakukan tera ulang timbangan elektronik. Penentuan kelas timbangan elektronik. Misal timbangan multi-interval dengan maksimal 6 kg dan 15 kg, dan interval skala E sebesar 2 gram dan 5 gram, maka kita tentukan nilai N, di mana N sama dengan maksimum dibagi E. Maka, kita dapatkan nilai N1 sama dengan N2 sama dengan 3000. Dari tabel kelas timbangan, timbangan elektronik dengan E sama dengan 2 gram dan 5 gram, dan nilai N sama dengan 3000 merupakan timbangan kelas 3 dengan minimum menimbang 20 kali E sama dengan 20 kali 2 gram sama dengan 40 gram. Penentuan BKD timbangan elektronik. Misal, timbangan multi-interval kelas 3 dengan interval skala E sama dengan 2 gram dan 5 gram. Dari tabel BKD ditentukan batas-batas BKD pada minimum menimbang 500 E1, maksimum 1, 2000 E2, dan maksimum 2. Kita dapatkan batas-batas BKD pada 40 gram, 1000 gram, 6000 gram, 10.000 gram, dan 15.000 gram. Misal saat tera, pada muatan 3000 gram, BKD-nya adalah plus minus E1 sama dengan plus minus 2 gram. Pada muatan 8000 gram, BKD-nya adalah plus minus E2 yaitu plus minus 5 gram. Dan saat tera ulang, pada muatan 3000 gram, BKD-nya adalah 2 kali BKD tera, yaitu 2 kali plus minus 2 gram sama dengan plus minus 4 gram. Pada muatan 8000 gram,
BKD-nya adalah 2 kali plus minus 5 gram sama dengan plus minus 10 gram. Untuk menera timbangan elektronik, kita membutuhkan anak timbangan sebagai standar ukuran, seperti yang ada di sebelah kanan saya ini. Anak timbangan juga memiliki kelas akurasi dan BKD loh. Untuk menentukan kelas akurasi anak timbangan yang sesuai, kita butuh beberapa informasi seperti nilai BKD timbangan pada muatan minimum dan maksimum. Anak timbangan yang sesuai adalah anak timbangan yang BKD-nya lebih kecil dari sepertiga BKD timbangan pada muatan tersebut. Sebagai contoh, untuk timbangan multi-interval yang tadi, kita dapat lihat grafik BKD-nya di sebelah kanan saya ini. Bahwa BKD pada muatan minimum 40 gram adalah 1 gram, jadi BKD maksimum anak timbangan yang dapat digunakan adalah 333 mg. Lalu, kita lihat tabel BKD anak timbangan di sebelah kanan saya ini. BKD anak timbangan untuk muatan 40 gram adalah 2 kali BKD anak timbangan nominal 20 gram. Untuk kelas M3, BKD nominal 40 gram adalah 50 mg sehingga memenuhi. Nah, selain pada kapasitas minimum, kita juga harus lihat BKD timbangan pada muatan maksimum 15 kg, yaitu 15 gram, sehingga BKD anak timbangan maksimumnya adalah 5 gram. Pada tabel BKD anak timbangan 15 kg adalah BKD 10 kg ditambah BKD 5 kg. Untuk kelas M3, BKD anak timbangan 15 kg adalah 7,5 gram yang lebih besar dari 5 gram sehingga kelas M3 tidak layak. Kita lihat BKD 15 kg untuk kelas M2 yaitu 4,6 gram yang lebih kecil dari 5 gram. Sehingga pengujian timbangan harus menggunakan anak timbangan kelas M2 atau yang lebih baik. Pastikan timbangan dalam keadaan bersih dan tidak ada penghalang antara load cell dan lantai muatan. Periksa kedataran timbangan. Lakukan penyetelan kedataran jika diperlukan. Nyalakan timbangan selama minimal 30 menit untuk pemanasan sebelum melakukan pengujian. Setelah kita lakukan persiapan, kita lakukan nih pengujian yang pertama, yaitu pengujian kebenaran penunjukan timbangan. Pengujian ini dilakukan pada beberapa titik muatan. Untuk timbangan multi-interval seperti contoh kita sebelumnya, titik uji dilakukan pada muatan-muatan yang mewakili setiap BKD. Untuk memudahkan penentuan titik uji, kita panggil lagi yuk grafik BKD-nya. Nah, dari grafik BKD di sebelah kanan saya ini, kita dapat menguji pada titik-titik 500 gram yang mewakili BKD 1 gram. 2 kg yang mewakili BKD 2 gram, 5 kg yang mewakili BKD 3 gram, 10 kg yang mewakili BKD 5 gram, dan yang terakhir 15 kg yang mewakili BKD 7,5 gram. Naikkan anak timbangan standar pada BKD plus minus 0,5E. Amati penunjukan timbangan. Jika penunjukan sama dengan anak timbangan standar, maka timbangan sah. Jika penunjukan tidak sama dengan anak timbangan standar, maka timbangan batal. Naikkan anak timbangan standar pada BKD plus minus 1E. Amati penunjukan timbangan. Jika penunjukan sama dengan anak timbangan standar, maka timbangan sah. Jika penunjukan pada plus 1E
maka tambahkan imbus sebesar 0,5 E. Jika penunjukan tidak berubah, maka timbangan sah. Jika penunjukan berubah menjadi plus 2E, maka timbangan batal. Jika penunjukan pada minus 1E, maka tambahkan imbus sebesar 0,5E. Jika penunjukan berubah menjadi tepat sama, maka timbangan sah. Jika penunjukan tidak berubah, maka timbangan batal. Naikkan muatan anak timbangan standar pada BKD 1,5E. Amati penunjukan timbangan. Jika penunjukan timbangan sama dengan anak timbangan standar, maka timbangan sah. Jika penunjukan pada plus 1E atau minus 1E, maka timbangan sah. Jika penunjukan pada plus 2E atau minus 2E, maka timbangan batal. Naikkan muatan anak timbangan standar pada setiap tingkat BKD. Amati penunjukan timbangan. Jika penunjukan timbangan sama dengan anak timbangan standar pada setiap muatan, maka timbangan sah. Naikkan muatan anak timbangan standar BKD plus minus 2E. Amati penunjukan timbangan. Jika penunjukan pada plus 1E atau minus 1E, maka timbangan sah. Jika penunjukan pada plus 2E, tambahkan imbus. Jika penunjukan timbangan tidak berubah, maka timbangan sah. Jika penunjukan timbangan berubah menjadi plus 3E, maka timbangan batal. Jika penunjukan pada minus 2E, tambahkan imbus. Jika penunjukan timbangan berubah menjadi minus E, maka timbangan sah. Jika penunjukan timbangan tidak berubah, maka timbangan batal. Naikkan muatan anak timbangan standar pada BKD plus minus 3E. Amati penunjukan timbangan. Jika penunjukan pada plus 1E atau minus 1E, maka timbangan sah. Jika penunjukan pada plus 2E atau minus 2E, maka timbangan sah. Jika penunjukan timbangan pada plus 3E, tambahkan imbus sebesar 0,5E. Jika penunjukan timbangan tetap atau tidak berubah, maka timbangan sah. Jika penunjukan timbangan berubah menjadi plus 4E, maka timbangan batal. Jika penunjukan timbangan pada minus 3E,
Tambahkan imbuh sebesar 0,5 E. Jika penunjukan timbangan berubah menjadi minus 2E, maka timbangan sah. Jika penunjukan timbangan tetap atau tidak berubah, maka timbangan batal. Nah, kemudian kita lanjut nih pengujian yang kedua, yaitu pengujian eksentrisitas atau pengujian pojok, gunanya untuk mengetahui kebenaran penunjukan timbangan jika muatannya tidak berada di tengah lantai muatan timbangan. Lantai muatan timbangan kita bagi menjadi 4, seperti gambar di sebelah kanan saya ini nih. Lihat kan? Lalu pojok-pojoknya ditandai dengan posisi 1 sampai dengan 4 untuk meletakkan muatan uji. Nah, muatan uji yang digunakan kira-kira sebesar sepertiga kapasitas maksimum timbangan. Ingat ya, sepertiga kapasitas maksimum. Untuk penentuan sah dan batal, sama dengan pada pengujian kebenaran penunjukan. Berikut ini prosedur pengujiannya, sahabat. Naikkan muatan di sekitar kapasitas sepertiga maksimum pada posisi 1. Amati penunjukan timbangan. Jika penunjukan timbangan memenuhi BKD, maka timbangan sah. Pindahkan pada posisi 2, jaga lantai muatan tidak kosong saat memindahkan muatan. Amati penunjukan timbangan. Jika penunjukan timbangan memenuhi BKD, maka timbangan sah. Pindahkan pada posisi 3, jaga lantai muatan tidak kosong saat memindahkan muatan. Amati penunjukan timbangan. Jika penunjukan timbangan memenuhi BKD, maka timbangan sah. Pindahkan pada posisi 4, jaga lantai muatan tidak kosong saat memindahkan muatan. Amati penunjukan timbangan. Jika penunjukan timbangan memenuhi BKD, maka timbangan sah. Jika pada posisi 1 sampai dengan posisi 4 ada penunjukan timbangan yang keluar BKD, maka timbangan batal. Untuk pengujian ketiga adalah pengujian penyetel 0. Gunanya untuk mengetahui kebenaran penunjukan timbangan setelah fungsi tombol pengenol digunakan. Muatan uji yang digunakan yaitu 2-4% dari kapasitas maksimumnya. Untuk timbangan multi-interval dihitung dari kapasitas maksimum yang pertama. Prosedur pengujiannya sebagai berikut, sahabat. Naikkan muatan di sekitar 2% sampai 4% kapasitas maksimum. Tekan tombol 0 timbangan. Naikkan muatan sebesar 10 E. Tambahkan muatan sebesar 0,25 E. Amati penunjukan timbangan. Jika penunjukan timbangan tidak berubah, maka timbangan sah. Jika penunjukan timbangan berubah plus 1 E, maka timbangan batal. Tambahkan muatan sebesar 0,5 E. Amati penunjukan timbangan. Jika penunjukan timbangan berubah plus 1 E, maka timbangan sah. Jika penunjukan timbangan tidak berubah atau tetap, maka timbangan batal. Selanjutnya, untuk pengujian yang keempat adalah pengujian penyetel tara. Gunanya untuk mengetahui kebenaran penunjukan timbangan setelah fungsi tombol tara digunakan. Tombol tara ini berfungsi ketika kita ingin menimbang barang pada wadah tetapi tidak ingin wadahnya ikut tertimbang. Nah, untuk muatan uji yang digunakan yaitu sekitar 30% dari kapasitas maksimumnya. Untuk timbangan multi-interval dihitung dari kapasitas maksimum yang pertama. Ingat ya, yang pertama. Nah, berikut ini prosedur pengujiannya, sahabat.
Naikkan muatan di sekitar 30% kapasitas maksimum. Tekan tombol tara. Naikkan muatan sebesar 10E. Tambahkan muatan sebesar 0,25E. Amati penunjukan timbangan. Jika penunjukan timbangan tidak berubah, maka timbangan sah. Jika penunjukan timbangan berubah plus 1E, maka timbangan batal. Tambahkan muatan sebesar 0,5E. Amati penunjukan timbangan. Jika penunjukan timbangan berubah plus 1E, maka timbangan sah. Jika penunjukan timbangan tidak berubah atau tetap, maka timbangan batal. Nah, yang terakhir nih, yaitu pengujian ketidaktetapan atau repeatability. Apa sih gunanya? Gunanya yaitu untuk mengetahui ketidaktetapan penunjukan timbangan jika diberi muatan yang sama, pada posisi yang sama, dan dalam waktu yang berdekatan. Untuk muatan ujinya yaitu sekitar 50% sampai dengan 80% dari kapasitas maksimumnya dan diulang sebanyak 3 kali. Berikut ini prosedur pengujiannya, sahabat. Naikkan muatan sebesar 0,8 kapasitas maksimum. Amati penunjukan timbangan. Turunkan muatan dari lantai muatan. Nolkan timbangan. Naikkan lagi muatan yang sama di posisi yang sama. Amati penunjukan timbangan, turunkan muatan dari lantai muatan. Nolkan timbangan, naikkan lagi muatan yang sama di posisi yang sama. Amati penunjukan timbangan. Jika dalam 3 kali penimbangan, penunjukannya sama, maka timbangan sah. Jika dalam 3 kali penimbangan terdapat penunjukan timbangan yang berbeda dan keluar dari BKD, maka timbangan batal. Jika dalam 3 kali penimbangan terdapat penunjukan timbangan yang berbeda, tetapi semua masuk dalam plus minus BKD, maka amati dan catat setiap penunjukan. Gunakan imbuh untuk mendapatkan penunjukan sebenarnya atau P, di mana P sama dengan IL ditambah 0,5E dikurangi delta L. Hitung penunjukan sebenarnya dari 3 kali penimbangan. Kita dapatkan P1
P2, dan P3. Nilai ketidaktetapan adalah nilai penunjukan terbesar dikurangi nilai penunjukan terkecil, atau R sama dengan Pmax dikurangi Pmin. Jika nilai ketidaktetapan masih dalam BKD, maka timbangan sah. Jika nilai ketidaktetapan keluar dari plus minus BKD, maka timbangan batal. Sahabat metrologi, menera atau menera ulang tidak sebatas menguji timbangan saja. Tetapi, ada hal penting lain yang harus dilakukan, yaitu membubuhkan tanda tera pada timbangan yang diuji. Jika semua pengujian tersebut memenuhi syarat kemetrologian, maka kita bubuhkan tanda tera. Kita lihat yuk pembubuhan tanda tera pada timbangan elektronik. Pastikan alat penyetel atau switch kalibrasi pada posisi off atau terkunci, sehingga tidak dapat dilakukan fungsi kalibrasi. Bubuhkan tanda jaminan JP8 pada penutup alat penyetel atau switch kalibrasi dan tempat-tempat yang memungkinkan dilakukan perubahan. Tanda tera sah logam 6 mm atau SL6, tanda daerah 8 mm, dan tanda inisial H dibubuhkan pada lemping aluminium. Lemping dilekatkan atau digantung dengan kawat di dekat penunjukan timbangan. Jika lemping digantung dengan kawat, pada saat tera, lemping diikat dengan tanda jaminan JP8. Pada saat tera ulang, tanda jaminan JP8 juga dibubuhkan pada penutup alat penyetel atau switch kalibrasi dan tempat-tempat yang memungkinkan dilakukan perubahan. Lemping tanda tera yang pada saat tera diikat dengan tanda jaminan JP8 diganti dengan tanda sah logam SL6. Sahabat metrologi, demikian tadi proses peneraan timbangan elektronik. Semoga bermanfaat ya. Salam metrologi!